New Year's Challenge on YouTube. Gue bakal posting video YouTube selama 2 tahun setiap minggunya. Gue pengen gamis. Jadi gini background ceritanya, gue ini sebenarnya pengen banget untuk menjadi blogger. Dulu sekitar 10 tahun yang lalu, sering nulis gitu di media blogger, bikin kesana kesini blogspot.com tentang jalan-jalan. Karena gue dulu passionnya pengen jalan-jalan, ngeliat dunia dan nge-share cerita. Gue terinspirasi banget waktu dulu baca majalah-majalah National Geographic. Terus dulu ada BBC Knowledge, nonton tentang dokumenter. Gue pengen banget hidup sebagai dokumenter. Dan dulu media yang pertama adalah blog. Berikutnya gue nyoba juga di Instagram. Sampai sekarang hasilnya belum memberikan hasil. Dulu sempet kepikiran punya cita-cita kerjanya cuma jalan-jalan ke luar negeri dan dapet duit dari sono. Dan ternyata sampai sekarang ya nggak berkembang. Terus sempet down setiap kali bikin mulai. Karena gue mulai set waktunya itu terlalu singkat. Sekitar sebulan, 2 bulan dan nggak konsisten dalam posting. Itu yang pertama, gue nggak konsisten dalam melakukan apa yang gue inginkan. Dan yang kedua adalah gue nggak menyadari kalau dulu tuh kemampuan menulis gue sucks banget, jelek banget, kemampuan fotonya jelek. Padahal untuk membangun sebuah dokumenter yang bagus itu harus memiliki foto yang bagus, video yang bagus, cerita yang bagus, sound yang bagus, dan semuanya missing. Sekarang gue mau challenge diri gue sendiri bahwa gue baca di satu video di TED yang ngomong grit, bahwa grit ini mengalahkan talent. Setelah gue menyadari gue gak punya talent, tapi gue memutuskan untuk memiliki grit, maka gue akan melakukan posting setiap minggu satu, dan dengan syarat gue harus improve terus dan gue harus belajar terus. Pertanyaan kedua, kenapa melalui YouTube? Kenapa nggak ngelanjutin blognya atau IG-nya? Pertama karena waktunya yang nggak mungkin untuk gue jalan-jalan dan membangun mimpi gue kesana kesini. Jadi gue membangun impian baru dan gue memutuskan untuk menggunakan medianya YouTube. Kenapa YouTube? Karena gue YouTube menemukan adalah orang-orang yang paling otentik, genuine, jati dirinya kelihatan tuh melalui YouTube, dan itulah yang gue seneng dari YouTube. Dan gue banyak sekali belajar dalam gimana cara ngetek video, gimana cara edit, cara struktur cerita, semuanya dari YouTube. Dan gue back to YouTube, gue kembali ke YouTube untuk present juga. Jadi untuk konsepnya sendiri di YouTube, gue juga ngerasa masih belum fix banget. Gue masih nyari style gue gimana yang paling bagus, apa juga yang audience perlukan sekarang. Oke. Terus yang kedua adalah tentang monetizing. Jadi gue lihat YouTube itu menyediakan AdSense yang paling sederhana dibandingkan kalau misalnya Instagram. Kalau mau endorse orang, mau endorse cara monetizing, kita harus bikin konsep lagi segala macam. Kalau YouTube itu kita cuma present konten yang terbaik buat penonton dan kita bisa mendapatkan uang dari sono, dari AdSense. Dibutuhkan sekitar 1000 subscriber, 4000 jam nonton, dan masih jauh banget dari sono. Tapi gue tetap komit untuk tiap hari nge-posting. Jadi salah satu strateginya adalah investasi dari keyword. Gue pernah bikin video yang ngecek keyword yang belum banyak tentang kutu busuk. Itu gue nanti ada linknya di deskripsi. Gue cuma ngeliat nggak ada keyword kutu busuk dan yang nyari banyak. Simply cuma kayak gitu doang. Dan gue bikin video cuma dari image, gue copy terus voice over dari Google Translate. Dan itu bisa nyampe ke 30.000 view. Gue juga amazed gitu. Sedangkan gue ini sekarang baru mulai serius nentuin topik, tapi keyword ini benar-benar nggak gampang ditemuin. Gue pikir gampang banget nemuin keyword, ternyata nggak semudah itu. Jadi itu alasan gue kenapa milih YouTube. Dan yang berikutnya adalah kenapa 2 tahun. Oh iya, kalau misalnya dalam 2 tahun ini gue gagal monetizing atau gue habisin waktu gitu. Sempat kepikiran juga bahwa channel ini kan belum tentu bisa monetizing gitu, dan belum tentu gue punya kemampuan untuk menyediakan konten yang menarik buat audiens. Selama 2 tahun gue
spend waktu untuk bikin posting, belajar, bikin video, nyeting, bikin skrip, bikin storytelling, banyak banget yang dipelajari. Tapi kenapa gue tetap pengen ngelanjutin selama 2 tahun spend waktu? Pertama, gue emang udah mutusin sih 2 tahun. Tapi waktu gue menjalankan YouTube ini, gue menemukan sesuatu yang gue enjoy banget. Dan ternyata gue ini seneng banget bikin idea dalam bentuk video. Jadi gue ngerasa apapun yang terjadi, gue yakin bahwa ini akan membawa gue ke suatu hal yang lebih baik. Karena gue spend waktu, spend energi buat mempelajari hal ini. Dan gue enjoy juga ngelakuin hal ini. Sebenarnya kalau mau bener-bener sukses itu, waktu yang diperlukan tuh 10.000 jam. Kalau 10.000 jam, gue bakal jadi ya good YouTuber. Kalau gue ngelakuin selama 10.000 jam. Itu dari 10,000 hours rule yang gue baca dari Malcolm Gladwell. Tapi gue mutusin 2 tahun aja lah ya, sekitar 1.000 jam. Kalau misalnya channel ini bisa monetize dan bisa berkembang terus, ya gue nggak tahu sampai berapa lama gue ngejalanin ini, sampai gue suka aja. Sampai selama gue suka dan bisa menghasilkan. Tentu kalau menghasilkan gue suka. Dan itulah yang gue akan lakuin dan gue nggak mau menyesal. Jadi kalau gue nggak berhasil pun gue udah ngelakuin ini secara maksimal selama 2 tahun. Karena dengan grit, ketekunan ini, gue ngelakuin hal ini. Jadi yang mau gue sampein bahwa mudah-mudahan gue bisa berhasil dan video ini bisa menginspiring juga. Bahwa siapapun mempunyai impian apapun, kalau dengan kegigihan dan konsisten menjalankannya, gue yakin pasti bisa. Dan gue yakin ini juga bisa membawa gue ke suatu hal yang lebih baik. Semoga kalian bisa terinspirasi dan sampai jumpa di video berikutnya.